Pada fase sebelumnya, kita telah belajar untuk berhenti mengkritik dan mulai mencoba untuk memahami orang lain. Kini, kita akan melangkah lebih dalam ke rahasia berikutnya dari Dale Carnegie, sebuah prinsip yang terdengar sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa. Berikan penghargaan yang tulus dan jujur. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang paling kita butuhkan sebagai manusia? Tentu saja, makanan, tempat tinggal, dan rasa aman adalah jawabannya. Tapi ada satu lagi kebutuhan yang seringkali terabaikan, namun sangat vital bagi jiwa kita. Dale Carnegie menyebutnya sebagai keinginan mendalam untuk merasa penting. Kita semua, tanpa terkecuali, memiliki hasrat untuk dihargai, diakui, dan merasa berarti. Kebutuhan ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Coba bayangkan, bahkan orang yang terlihat paling kuat, paling mandiri, dan paling sukses sekalipun, di dalam hatinya merindukan pengakuan. Mereka juga ingin mendengar kalimat sederhana seperti, "Aku menghargaimu," atau "Pekerjaanmu luar biasa." Ini bukan tentang ego, melainkan tentang validasi kemanusiaan kita. Ketika kita merasa dihargai, kita merasa hidup kita memiliki makna. Kebutuhan ini begitu mendasar, sampai-sampai banyak tindakan manusia baik atau buruk seringkali didorong oleh keinginan untuk merasa penting ini. Jadi, memberikan penghargaan yang tulus bukan sekadar basa-basi, melainkan memenuhi salah satu kebutuhan jiwa yang paling mendasar. Namun, disinilah letak kuncinya. Carnegie dengan tegas mengingatkan kita, ada perbedaan besar antara pujian dan sanjungan. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda, bagaikan siang dan malam. Sanjungan itu seperti gula kapas terlihat besar dan manis, tapi kosong di dalam dan cepat larut. Ia terasa enak sesaat, tapi tidak memberikan nutrisi apapun. Sanjungan itu palsu, tidak tulus, dan seringkali diucapkan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Orang yang cerdas bisa merasakannya dari jarak 1 mil. Di sisi lain, pujian yang tulus itu ibarat vitamin. Ia mungkin tidak semanis gula, tapi ia memperkuat jiwa, menyehatkan mental, dan memberikan energi positif tanpa membuat ketagihan. Pujian yang tulus lahir dari pengamatan yang jujur dan hati yang peduli. Tujuannya bukan untuk mengambil hati, tetapi untuk mengakui nilai nyata yang ada pada diri seseorang. Mari kita lihat perbedaannya dalam contoh praktis. Mengatakan, "Wah, kamu hebat banget," bisa jadi hanyalah sanjungan kosong. Kalimat itu terlalu umum dan tidak spesifik. Tapi bandingkan dengan mengatakan, "Aku sangat terkesan dengan caramu menenangkan suasana saat semua orang panik dalam rapat tadi. Ketenanganmu benar-benar membantu kami semua untuk berpikir lebih jernih." Nah, ini adalah pujian yang tulus. Kalimat kedua menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan, menghargai tindakan spesifik, dan menjelaskan dampaknya. Perbedaannya sangat terasa. Yang satu dibuat untuk menyenangkan telinga, yang satu lagi diberikan karena sungguh-sungguh menghargai. Jadi, lain kali Anda ingin memuji seseorang, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sanjungan, atau ini penghargaan yang tulus? Untuk memahami kekuatan dari penghargaan yang tulus, mari kita lihat salah satu kisah yang diceritakan oleh Dale Carnegie tentang Presiden Amerika ke-26, Theodore Roosevelt. Roosevelt dikenal sebagai pribadi yang sangat dihormati dan disenangi oleh banyak orang, dari berbagai kalangan. Apa rahasianya? Ternyata, salah satunya adalah kebiasaannya untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada orang lain. Setiap kali Roosevelt akan menerima tamu di Gedung Putih, ia tidak hanya menyiapkan agenda pertemuan. Malam sebelumnya, ia akan meluangkan waktu untuk mempelajari apapun yang menjadi minat, hobi, atau pekerjaan tamunya. Jika tamunya seorang peternak sapi dari Texas, Roosevelt akan membaca tentang peternakan dan seluk-beluk kehidupan koboi. Jika tamunya seorang pelaut, ia akan mencari tahu tentang jenis kapal terbaru atau tantangan di lautan. Bayangkan apa yang terjadi ketika tamu itu datang. Mereka disambut oleh Presiden Amerika Serikat, salah satu orang tersibuk di dunia, yang ternyata bisa berbicara dengan antusias tentang topik yang mereka geluti setiap hari. Mereka pasti merasa sangat terkejut, kagum, dan yang terpenting, merasa sangat dihargai. Roosevelt tidak perlu mengucapkan kata-kata manis atau sanjungan berlebihan. Tindakannya meluangkan waktu untuk mempelajari dunia mereka sudah menjadi bentuk pujian tulus yang paling kuat. Ia menunjukkan bahwa ia menghargai tamunya sebagai individu,
bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Inilah esensi dari penghargaan sejati. Ia tidak selalu diucapkan dengan kata-kata, tapi selalu ditunjukkan dengan perhatian yang tulus. Sekarang, mari kita bicara tentang mengapa hal ini begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pujian tulus memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa. Pertama, ia mampu menumbuhkan kepercayaan diri pada orang yang menerimanya. Bayangkan seorang karyawan baru yang merasa gugup dan tidak yakin dengan kemampuannya. Satu kalimat dari atasannya, seperti "Saya suka cara kamu menyajikan data tadi." Sangat rapi dan mudah dimengerti, bisa menjadi bahan bakar yang membuatnya lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kedua, pujian tulus membangun semangat dan motivasi. Di dunia yang seringkali fokus pada kesalahan dan kekurangan, sebuah apresiasi bisa menjadi oasis yang menyegarkan. Ia mengingatkan orang bahwa usaha mereka dilihat dan dihargai, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan yang lebih baik lagi, bukan karena takut hukuman, tapi karena terinspirasi. Dan yang terpenting, pujian tulus membuka pintu hati yang sebelumnya mungkin tertutup rapat. Ketika seseorang merasa dihargai oleh kita, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan ide kita, bekerja sama dengan kita, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Kita tidak akan pernah tahu betapa satu kalimat positif dari kita bisa menyelamatkan hari seseorang. Mungkin saja, orang yang kita puji sedang berjuang dalam diam, merasa tidak cukup baik, atau hampir menyerah. Dan kata-kata tulus dari kita bisa menjadi alasan bagi mereka untuk bertahan sedikit lebih kuat hari itu. Kekuatannya jauh melampaui apa yang kita sadari. Lalu bagaimana cara kita mempraktikannya? Dale Carnegie mengajak kita untuk melakukan sebuah latihan kesadaran yang sederhana namun sangat efektif. Mulai hari ini, jadikan ini sebagai sebuah misi pribadi. Setiap hari, carilah setidaknya satu hal baik dari setiap orang di sekitar Anda. Bisa dari rekan kerja, pasangan hidup, anak, teman, atau bahkan orang asing yang Anda temui, seperti kasir di supermarket atau petugas keamanan. Fokuslah untuk menemukan sesuatu yang patut diapresiasi, sekecil apapun itu. Mungkin rekan kerja Anda selalu datang tepat waktu. Mungkin pasangan Anda membuatkan kopi yang pas setiap pagi. Mungkin teman Anda adalah pendengar yang baik. Atau mungkin seorang pelayan di restoran melayani Anda dengan senyum yang tulus. Setelah Anda menemukannya, jangan simpan sendiri. Ucapkanlah dengan tulus dan spesifik. Ingat, tujuannya bukan untuk membangun citra diri sebagai orang yang baik, tetapi untuk benar-benar membangun semangat orang lain. Katakan, "Terima kasih ya sudah bantuin aku menyelesaikan laporan tadi, aku sangat menghargainya." Atau "Aku suka cara kamu menjelaskan hal rumit itu dengan sabar." Atau bahkan sesederhana, "Kehadiranmu di tim ini benar-benar membuat suasana jadi lebih positif." Kalimat-kalimat sederhana seperti ini adalah bahan bakar utama dalam mesin hubungan manusia. Awalnya mungkin terasa canggung, tetapi semakin sering Anda melakukannya, semakin alami rasanya. Anda akan mulai melihat dunia dengan kacamata yang berbeda, bukan lagi mencari kesalahan, tetapi mencari kebaikan. Dan percayalah, dunia akan meresponsnya dengan cara yang sama kepada Anda. Jadi, mari kita rangkum prinsip kunci dari fase ketiga ini. Pertama dan yang paling utama, berikan penghargaan yang tulus, bukan sanjungan kosong. Ingat perbedaan antara vitamin dan gula kapas. Kedua, hargai orang lain dengan kejujuran, bukan dengan kepura-puraan. Ketulusan adalah bahasa universal yang selalu bisa dikenali oleh hati, bahkan tanpa perlu terjemahan. Prinsip selanjutnya, jangan pernah menganggap kebaikan orang lain sebagai hal yang biasa atau sudah seharusnya. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk Anda, sekecil apapun, ucapkan apresiasi Anda segera. Jangan ditunda, apresiasi yang diucapkan saat itu juga memiliki dampak yang jauh lebih kuat, selagi emosinya masih terasa hangat. Dan terakhir, latihlah diri Anda untuk selalu melihat sisi baik orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil. Setiap orang memiliki sesuatu yang layak dipuji. Tugas kita adalah menemukannya dan menyuarakannya. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya membuat orang lain merasa lebih baik, tetapi kita juga melatih pikiran kita sendiri untuk menjadi lebih positif dan penuh empati. Ini adalah sebuah kemenangan ganda. Pada akhirnya, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, orang kaya, atau orang yang berkuasa. Tapi dunia ini sangat kekurangan orang yang mau meluangkan waktu untuk menghargai sesama dengan tulus.
Kita seringkali terlalu sibuk dengan target dan ambisi kita sendiri, sehingga kita lupa bahwa orang-orang di sekitar kita juga berjuang, juga butuh penyemangat. Kadang, satu kalimat hangat dari kita, satu pengakuan tulus atas usaha mereka, bisa mengubah arah hari seseorang. Bahkan, bukan tidak mungkin, bisa mengubah hidup mereka selamanya. Mari kita menjadi sumber energi positif itu.